Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal jawab pertanyaan besar nih yang lagi beredar di pasar kripto, yaitu sekarang udah bear market atau belum sih? Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, jadi langsung aja guys, di sini kita nggak bakal jawab asal-asalan atau cuma dari satu aspek doang, tapi seperti biasa kita bakal menggali dalam dan melihat dari beberapa aspek. Nah, kita bakal ngelihat dari 3 aspek yang sebenarnya dibagi jadi 6. Nah, 3 aspek ini adalah faktor makroekonomi, faktor data on-chain, dan juga faktor analisis teknikal. Nah, tapi analisis on-chain-nya kita bakal bagi jadi 4 part, yaitu analisis data on-chain dari exchange, terus dari miner, terus dari pasar derivatif alias futures dan options, terus yang terakhir adalah dari model statistik yang berdasarkan data on-chain. Nah, langsung aja guys kita masuk ke part pertama, yaitu faktor makroekonomi. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, sekarang tuh lagi perang dan lagi pandemi juga guys. Dimana kalau misalnya dalam teori perekonomian, termasuk Keynesian Economics, itu tuh perang dan pandemi adalah dua hal yang biasanya membuat perekonomian itu turun drastis. Nah, jadi karena dua-duanya lagi terjadi, ini tuh bisa mempengaruhi investasi dan pembelian aset seperti kripto. Nah, kenapa berpengaruh? Nih, kita lihat. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, perekonomian itu dihitung dengan produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product. Nah, jadi rumusnya adalah konsumsi ditambah investasi alias investasi terhadap bisnis, yang biasanya juga disebut foreign direct investment, ditambah government spending atau konsumsi pemerintah, ditambah ekspor dikurang impor. Nah, jadinya ini tuh berpengaruh terhadap investasi aset kripto, karena investasi aset kripto itu masuknya ke pembelian investasi komoditas, bukan investasi bisnis. Jadi, kalau investasi komoditas itu masuknya ke konsumsi. Jadi, kalau konsumsi turun, ya harusnya perekonomian juga turun. Dan sebaliknya, kalau perekonomian turun, berarti tandanya konsumsi juga lagi turun. Dan biasanya, kalau konsumsi turun, ya harga kripto turun karena nggak ada yang sanggup beli, alias daya beli menurun. Nah, terus juga karena sekarang aset kripto itu korelasinya sama saham lagi lumayan lurus banget nih, bukan di Indonesia tapi di dunia global, terutama Amerika. Jadinya ya kalau investasi turun, biasanya harusnya aset kripto juga turun. Makanya sekarang kalau dari rumus perekonomian aja, ngeliat kondisi ekonomi, harusnya sih kita memasuki bear market dalam jangka menengah hingga jangka pendek. Terus faktor makroekonomi kedua adalah suku bunga acuan. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar dunia kripto, media-media tuh ngomongin the Fed, suku bunga acuan the Fed atau Bank Sentral Amerika. Nah, ini tuh ada pengaruhnya ke investasi dan konsumsi juga guys. Karena ini kita bisa lihat dari transmisi kebijakan moneter alias teorinya Bank Indonesia dan Bank Sentral di dunia untuk menentukan suku bunga acuan, itu tuh biasanya berpengaruh ke konsumsi dan investasi. Dimana pola pikirnya kayak gini guys. Kalau misalnya suku bunga acuan naik, itu berarti orang-orang diajak untuk menabung di bank. Karena asumsinya lebih aman untuk nabung di bank dan mendapatkan keuntungan yang stabil dibandingkan investasi di aset beresiko dan konsumsi. Jadi pemerintah itu ingin mengurangi jumlah uang beredar dengan mengajak orang-orang nabung, makanya naikin suku bunga acuan yang biasanya naikin suku bunga bank. Nah, tapi kalau suku bunga acuan turun, biasanya tuh insentif atau dorongan untuk nabung di bank itu menjadi menurun karena pemerintah ingin masyarakat konsumsi alias membeli barang dan juga investasi di bisnis-bisnis biar perekonomian tuh bergerak lagi. Karena biasanya kalau suku bunga acuan turun itu tuh perekonomian lagi kurang lah, intinya lagi jelek. Nah, makanya diajak konsumsi biar perekonomiannya tumbuh lagi. Nah, jadi kalau suku bunga acuan turun, harusnya orang-orang insentif untuk menabung di bank itu berkurang dan orang-orang lari untuk konsumsi. Termasuk konsumsi itu adalah investasi di aset komoditas dan juga investasi di bisnis kayak saham. Makanya karena itu, sekarang kan suku bunga acuan The Fed tuh lagi katanya mau naik nih. Nah, makanya kalau misalnya naik, itu harusnya dalam jangka pendek dan menengah, itu tuh investasi seperti saham dan kripto harusnya turun. Karena orang diajak nabung ke bank lagi. Karena sekarang bisa dilihat inflasi udah ketinggian, jadinya pengen ngurangin jumlah uang beredar lah. Intinya biar nggak ketinggian inflasinya, jadinya orang diajak nabung di bank lagi biar yang beredar di perekonomian yang buat konsumsi itu nggak kebanyakan. Nah, tapi kalau kita lihat dari jangka menengah hingga jangka panjang, misal dari 2005 sampai 2007 di mana suku bunga acuan naik tapi saham juga naik, terus juga di 2015 sampai 2017 di mana kripto naik tapi suku bunga acuan juga lagi pada dinaikin, itu tuh harusnya dampak suku bunga acuan ini nggak terlalu buruk lah untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk investasi kayak kripto dan saham. Jadi ada kemungkinan bearishnya tuh sebentar doang, tapi lama-kelamaan harusnya sih masih bisa bullish lagi, tapi jangkanya panjang banget dan kalian harus bersabar. Nah, intinya kalau faktor makroekonomi sekarang tuh kemungkinan masih bearish dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya harusnya mulai bullish.
Nah, terus faktor kedua adalah data on-chain guys. Kita mulai dari data exchange. Nah, jadi data on-chain yang gue suka untuk menganalisis exchange itu adalah data inflow. Kalau misalnya kita melihat tekanan jual. Karena inflow itu adalah data kripto yang masuk dari wallet seperti cold wallet kayak MetaMask atau Ledger atau SafePal dan lain-lainnya itu masuk ke exchange untuk dijual. Karena biasanya whale itu pakai yang namanya cold wallet yang nggak terikat sama exchange dan nggak terikat ke internet. Jadi kalau misalnya mereka mau jual asetnya itu harus ngirim dulu ke exchange baru habis itu dijual. Nah biasanya kalau inflow ini meningkat harusnya sih ya harga juga turun karena biasanya kalau inflow meningkat ya banyak tekanan jual alias harga habis itu turun. Nah tapi kalau kita lihat dari data saat ini inflow tuh terus menurun diakomodir dengan outflow yang juga stagnan aja, nggak meningkat nggak menurun. Nah ini biasanya menandakan kalau misalnya whale tuh lagi pada ngehold aja, jadi nggak pada jualan dan retail juga masih pada labil lah. Jadinya belum akan ada tekanan jual yang signifikan banget, tapi so far saat ini sih masih downtrend banget inflownya yang menandakan biasanya tanda positif karena ya whale lagi pada ngehold. Jadinya kalau misalnya whale kan pinter tuh buy low, sell high, bukan kebalikannya. Jadinya ya mereka nunggu harga naik lagi baru menjual dan kemungkinan karena sekarang lagi turun ya nggak mungkin ada tekanan jual tambahan karena mereka pasti lagi rugi. Nah intinya kalau dari data on-chain yang exchange harusnya sih sekarang belum ada tekanan bearish tambahan, tapi kita lihat dari analisis lainnya juga. Nah terus analisis yang kedua kita lihat dari data on-chain pasar derivatif. Nah gue pribadi biasanya sukanya pakai pasar futures karena pasar futures itu lebih accessible, lebih gampang diakses sama retail dan juga institusi. Karena kalau options biasanya dipakai oleh institusi doang. Nah, salah satu data yang biasanya gue pakai adalah open interest, di mana open interest ini adalah jumlah volume yang menandakan berapa orang yang open posisi, entah short atau long, intinya open posisi. Karena kalau open posisi meningkat, biasanya trader tuh lebih positif lagi lah terhadap pasar dan lebih yakin. Biasanya kalau misalnya open interest meningkat, harusnya sih harga juga meningkat karena lebih pada yakin lah intinya. Kalau sekarang intinya tuh open interest masih terus menurun guys dari 2021 akhir sampai saat ini dan bisa dilihat nih datanya kayak masih relatif turun lah, tapi ada kemungkinan masih bisa recover karena sekarang udah mulai meningkat tapi dikit-dikit banget. Nah kalau dilihat dari data on-chain futures intinya tuh kayak masih sideways lah, belum bearish pun juga belum bullish banget. Nah terus kalau kita misalnya merujuk ke kontrak futures yang tradisional yang kontraknya kadaluarsa di Desember 2022, itu tuh sekarang harga kontraknya masih di 40.000 US dollar, sekitar 40.000 US dollar lah, dan menandakan pergerakannya tuh masih naik. Nah kenapa gue merujuk ke sini? Karena intinya tuh biasanya orang memprediksi pergerakan selanjutnya berdasarkan harga kadaluarsa kontrak futures tradisional. Jadi kalau mau ngeliat harga Desember, orang-orang biasanya ngeliat kontrak futures tradisional di Desember 2022 kadaluarsanya. Nah jadi intinya sekarang kontrak futuresnya tuh masih uptrend dan kemungkinan kalau misal merujuk pada kontrak ini, berarti harga kadaluarsa alias harga di Desember tuh masih di sekitar 40.000 sampai 41.000 US dollar. Nah kalau misalnya kita lihat juga di sini tuh ada gap guys. Kalau misalnya lihat nih gapnya di sekitar 55.000 sampai 60 ribuan lah, dan biasanya tuh kalau kontrak futures ini dilihat dari pergerakannya tuh selalu mengisi gap tersebut. Jadi kalau misalnya gapnya naik dan ini naiknya bakal lama, kemungkinan besar ya ada kemungkinan masih bullish. Tapi balik lagi ini semua kemungkinan guys, gue bukan dukun. Nah tapi kalau merujuk ke sini ya berarti harusnya masih bisa bullish dan belum bearish banget. Nah intinya kalau misalnya dari data on-chain future sekarang tuh ya belum sepenuhnya bullish tapi nggak bearish juga, jadinya masih sideways. Nah terus sekarang data ketiga guys, yaitu data dari miner alias penambang Bitcoin. Karena kita merujuk ke Bitcoin karena mayoritas kripto itu mengikuti pergerakan Bitcoin. Nah kalau ngeliat data miner biasanya tuh kita merujuk ke hash rate karena hash rate ini data yang paling simple dan data yang paling mudah diakses. Nah biasanya kalau kita ngeliat data hash rate, kalau misalnya hash rate naik, harga tuh ikutan naik karena hash rate itu mencerminkan aktivitas atau volume transaksi di Bitcoin blockchain. Nah jadi biasanya tuh kalau hash rate naik harganya naik, tapi pergerakan ini tuh nggak sepenuhnya valid karena di akhir 2021 pergerakan ini nggak sepenuhnya valid karena harga turun tapi hash rate naik. Nah ini tuh sekarang menandakan kalau misalnya aktivitas di kripto itu lagi pada naik, dan ini juga bersangkutan sama perang di mana negara-negara yang kena sanksi termasuk Rusia dan lain-lainnya itu tuh beralih ke Bitcoin untuk transaksi karena walaupun harganya turun tapi digunakan sebagai alat transaksi, dan lama-kelamaan kalau misalnya ini pandangannya terus terjadi di mana kripto digunakan sebagai alat tukar yang merupakan kegunaan aslinya bukan alat investasi, ada kemungkinan ya value-nya bakal naik ke depannya karena lebih berguna dan nggak cuma teknologinya doang tapi digunakan sehari-hari. Jadi ada kemungkinan long term-nya bisa bullish. Nah tapi kalau misalnya ngeliat pada pergerakan hash rate harusnya sih kita belum bearish banget karena ya orang-orang masih trading Bitcoin dan menandakan biasanya kalau trading Bitcoin ya masih relatif percayalah sama pasar kripto walaupun jangka pendeknya nggak
nggak bullish banget, tapi kemungkinan jangka menengah dan jangka panjangnya tuh bullish. Nah intinya kalau misalnya lihat dari data makroekonomi, terus data on-chain yang tadi 3 kita sebutin, sebelum kita masuk yang terakhir, sekarang tuh kemungkinan pasar kripto belum bearish banget, tapi ada kemungkinan bearishnya di jangka pendek, tapi jangka menengah dan jangka panjangnya tuh semuanya memberikan hasil yang ya kemungkinan bullish. Nah jadi yang terakhir gue biasanya pakai analisis model dari data on-chain. Nah data on-chainnya ini tuh gue pakai 2 model. Yang pertama adalah MVRV Z-score alias market value to realized value, tapi pakai statistik penghitungan Z-score yang intinya tuh menentukan nilai pasar terhadap nilai yang wajarnya si Bitcoin ini. Jadi ngasih lihat harga mahal itu di mana dan murahnya di mana. Terus yang kedua adalah Bitcoin Liveliness yang biasa gue pakai dan udah gue omongin sebelumnya di video-video lainnya. Nah jadi kita masuk dulu ke MVRV Z-score. Jadi kalau MVRV Z-score nih data yang relatif gampang, dimana dia tuh ngasih 2 bands atau 2 daerah lah, dimana ada daerah merah itu tuh biasanya daerah kalau misalnya Bitcoin udah terlalu mahal dan biasanya akan turun, dan ada daerah hijau di mana daerah hijau itu menandakan kalau misalnya Bitcoin mau naik dan udah murah lah intinya untuk orang-orang bisa beli. Nah jadi sekarang tuh bisa dilihat datanya lagi di pertengahan dan menuju ke daerah hijau. Jadi biasanya tuh kalau di daerah ini ada kemungkinan akan turun dulu sebelum naik lebih tinggi. Nah kalau misalnya kita ukur dari pergerakan turun sebelumnya ke daerah hijau, biasanya tuh dari titik tertinggi sampai terendahnya ke daerah hijau, ini bisa dilihat beberapa turun naik itu tuh penurunan harganya sekitar 40% sampai 30%. Nah kita ambil mediannya aja atau titik tengahnya, yaitu 35% dari harga saat ini. Nah kalau misalnya kita lihat harga Bitcoin saat ini tuh ada di 40.000 US dollar sampai 41.000 US dollar lah, lagi berfluktuasi. Nah terus kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya yang naik turunnya itu, kalau kita ambil pergerakan rata-ratanya yaitu sekitar 35%, berarti kita dapat daerah hijau tuh di harga sekitar 30.000 sampai 25.000 US dollar lah. Nah itu jadi menurut gue supportnya tuh kuatnya ada di 30.000 sampai 25.000 US dollar. Jadi nggak bearish banget dan nggak turunnya separah 2018, nggak separah 2014. Jadi kemungkinan ini ya emang sideways-nya tuh turun tapi pelan-pelan, dan masih ada kemungkinan dia bisa naik lagi dari situ kalau merujuk pada MVRV Z-score ini. Nah terus kalau dari Bitcoin Liveliness ini tuh intinya menandakan kalau misalnya grafik oranyenya turun itu berarti whale lagi pada beli, tapi kalau grafiknya naik itu whale lagi pada jualan, karena whale tuh pintar, beli murah jual mahal. Nah jadinya kalau kita lihat sekarang tuh masih turun, yang menandakan biasanya whale tuh masih akumulasi. Jadi kalau akumulasi whale tuh biasanya kecil-kecil tapi ya relatif gede buat kita, tapi mereka kecil-kecil lah. Nah jadi kecil-kecilnya tuh biasanya terjadi juga pas harga semakin turun, karena mereka nggak mau mengubah pandangan retail sampai bisa ngeliat kalau harganya tuh bakal naik, karena mereka pasti ketinggalan. Nah jadinya kalau digabungin antara MVRV Z-score sama Liveliness, harusnya sih sekarang ya masih bergerak turun dulu, dan sama kayak narasi sebelumnya dimana gue bilang jangka pendek tuh akan turun sedikit, baru jangka menengah dan jangka panjang ya kayak 2 tahun sampai 3 tahun lah itu kemungkinan bakal naik. Nah jadi kalau misalnya dari data on-chain model ini, kemungkinan besar supportnya kalau menurut gue pribadi ada di 30.000 US dollar sampai 25.000 US dollar. Nah jadi yang terakhir adalah analisis teknikal guys. Nah kalau misalnya kita lihat analisis teknikal, harusnya sih sekarang ya relatif bearish sih, tapi bisa dilihat ini pakai weekly chart ya guys, karena biar ngelihat lebih gede aja. Nah kalau dilihat dari weekly chart dari 2020 sampai sekarang itu tuh uptrendnya udah break, jadi Bitcoin udah turun dan keluar dari uptrendnya dan sekarang lagi sideways. Nah intinya kalau lagi sideways kayak gini kemungkinan besar ya bisa naik bisa juga turun. Tapi kalau gue pribadi ngelihatnya ini tuh sekarang support yang paling kuat tuh ada di sekitar 35.000 sampai 28.000 US dollar. Nah ini mepet-mepet sama yang tadi gue bilang sebelumnya, kalau dari data on-chain supportnya tuh ada di 30.000 sampai 25.000. Jadi mepet-mepet lah. Nah menurut gue pribadi sekarang tuh kalau kita ngelihat dari weeknya juga ya kemungkinan turunnya support paling kuatnya tuh selama nggak ada sentimen negatif banget ya harusnya masih di sekitar situ. Jadi kalau misalnya jangka pendek ya masih sideways atau bearish sedikit, tapi kalau jangka menengah ada kemungkinan ya dia bisa naik lebih tinggi harusnya. Nah jadi kesimpulannya kalau misalnya kalian bingung sekarang udah bear market atau belum, kalau menurut gue pribadi sih belum bear tapi nggak bull juga. Jadinya ya kayak ada orang yang bilang namanya kangaroo market, jadi kangaroo kan loncat-loncat kayak gini, jadinya ya masih sideways lah intinya, tapi itu bercandaan. Nah intinya kalau misalnya ngelihat pasar sekarang ya volumenya belum kuat lah, volume jual belum kuat banget, volume beli juga belum kuat banget, jadinya masih sideways. Tapi apakah jangka panjang kita akan mengalami bear market 4 tahun? Kalau menurut gue pribadi sih enggak. Kenapa? Karena balik lagi, volume transaksi di 2017 dan 2013 itu mayoritas adalah retail, dimana kalau retail ya mereka bisa jual beli sepuasnya lah, terserah mereka, karena tinggal ke exchange terus jual dan beli. Makanya kalau naik bisa naik banget, kalau turun bisa turun banget. Nah tapi sekarang kita bisa lihat di newsnya tuh udah mulai banyak institutional money atau duit dari investor institusional, dimana
mereka punya produk-produk derivatif dari Bitcoin kayak ETF dan futures dan lain-lainnya, dimana kalau punya produk itu ya mereka harus punya cadangan Bitcoin, jadi nggak bisa semena-mena jual aja lah, karena mereka punya produk yang harus dijaga juga. Makanya itu juga jadi salah satu alasan kenapa institusi lebih susah untuk jual kalau menurut gue pribadi. Jadinya kalau turun pun nggak separah 2018, tapi ya akan ada sedikit koreksi, tapi masih sideways sejauh ini. Jadi menurut gue pribadi balik lagi supportnya masih di 30.000 US dollar lah, paling tengahnya banget kalau kita pakai median harga antara on-chain data sama technical. Jadi bearish market atau bukan, gue pribadi bukan. Kalau misalnya kalian nungguin 4 tahun, ya kemungkinan bullish lagi tapi koreksinya nggak separah itu. Nah gitu aja deh guys analisis dari gue. Intinya kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.